Tips pemimpin dalam memimpin rapat organisasi. Di dalam menjalankan peran kepemimpinan Anda sehari-hari, Anda selalu perlu waktu untuk berdiskusi dengan tim untuk membahas beberapa hal penting di organisasi. Aktivitas berdiskusi dengan tim ini yang sering disebut rapat. Sayangnya, ketika kita mendengar kata rapat, mayoritas yang terbayang dalam kepala kita adalah proses yang membosankan, lama, dan kadang disertai diskusi yang panjang dan membuat diri kita lelah. Bahkan, setiap harinya ada puluhan juta rapat yang digelar di berbagai pelosok dunia. Bahkan, di Amerika Serikat, seluruh perusahaan di sana mampu menggelar 11 juta rapat dalam sehari. Meski demikian, sebuah survei yang dikutip dari liputan6.com membuktikan bahwa sepertiga dari kegiatan rapat tersebut berlangsung tidak produktif. Bahkan, kerugian dari seluruh rapat yang tidak berjalan produktif tersebut ternyata mencapai 37 miliar US dollar. Kondisi tersebut menunjukkan buruknya kinerja rapat di berbagai perusahaan. Sejumlah organisasi psikologi tenaga kerja mencoba menganalisa apa yang salah dengan beberapa rapat di berbagai perusahaan. Kita sebagai pemimpin tentunya ingin menciptakan rapat yang cepat, tepat, dan menghasilkan dampak yang sesuai, bukan? Sayangnya, memimpin rapat sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Sangat sulit untuk mendapatkan atensi dari seseorang dalam sebuah pertemuan. Banyak orang yang sulit sekali untuk fokus memperhatikan. Berikut adalah beberapa kesalahan saat rapat yang biasa terjadi di berbagai perusahaan seperti dikutip dari inch.com. Yang pertama adalah kesalahan di mana terlalu banyak orang yang terlibat. Salah satu penelitian lembaga ketenagakerjaan menunjukkan rapat perusahaan yang melibatkan terlalu banyak pegawai tidak akan berlangsung produktif. Pihak manajemen harus mengurangi jumlah orang yang terlibat untuk membuatnya lebih produktif. Kesalahan yang kedua adalah tidak mendengarkan opini pakar. Penelitian dari University of Utah menunjukkan bahwa saat rapat, atasan cenderung mendengarkan pendapat para pegawai dibandingkan orang yang lebih ahli dalam diskusi tersebut. Tak hanya pakar, seringkali perbedaan gender dan jabatan membuat beberapa opini terbaik tidak didengarkan. Kesalahan rapat yang ketiga adalah Anda fokus pada waktu, bukan pekerjaan. Saat menggelar rapat, tentukan agendanya dengan jelas. Setelah itu, selesaikan setiap item di agenda tersebut dan rapat bisa dibubarkan dengan hasil yang konkret. Yang keempat adalah atasan bersikap emosional saat rapat. Banyak sekali perasaan dan sikap emosional yang muncul dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan di kantor. Kondisi itu seringkali ditunjukkan para atasan saat rapat berlangsung. Hati-hati, bersikap emosional saat rapat sama sekali tidak menyelesaikan masalah dan memperburuk hasil rapat. Lantas, apa yang perlu kita lakukan agar rapat yang kita pimpin berjalan dengan efektif? Stephen G. Rosenberg dalam bukunya yang berjudul The Surprising Science of Meeting menuliskan bagaimana cara menjadikan sebuah rapat benar-benar berguna. Rapat memakan banyak waktu dan biaya untuk menyewa lokasi yang mahal maupun biaya konsumsi. Padahal tidak semua pembahasan harus dilakukan dengan rapat. Ketika terpaksa harus melakukan meeting, berikut hal yang perlu diperhatikan baik sebagai pemimpin, pengelola, maupun peserta agar rapat yang dilakukan benar-benar berkualitas. Yang pertama adalah pastikan hal yang akan dibahas perlu didiskusikan dalam rapat. Tidak semua urusan pekerjaan harus dibicarakan dan dibahas melalui rapat. Selain itu, peserta rapat juga pasti tidak suka kalau harus terus mengikuti rapat dengan pembahasan yang membosankan atau bahkan tidak penting. Rosenberg dalam bukunya menyarankan bila hanya membutuhkan jawaban atas beberapa pertanyaan, sebaiknya hal tersebut bisa dilakukan lewat media komunikasi digital. Rapat diadakan lebih pada jika Anda membutuhkan diskusi atau melihat respon dari peserta tentang suatu masalah. Yang kedua adalah jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk rapat. Durasi rapat yang terlalu panjang justru akan mengurangi efektivitas dari rapat itu sendiri.
Sementara rapat dengan waktu yang cepat dan membahas hal yang penting akan lebih berguna, bekerja dengan lebih cepat akan membuat karyawan lebih produktif. Terkadang rapat yang terlalu bertele-tele akan menciptakan budaya atau kebiasaan yang tidak baik bagi para pesertanya. Dari sisi teori psikologi yang disebut dengan The Yerkes-Dodson Law, orang yang bekerja di bawah tekanan akan dapat bekerja dengan lebih produktif. Karenanya, bila Anda menjadi pengelola rapat, usahakan agar semua berjalan dengan efektif dan tidak bertele-tele supaya waktu tidak terlalu banyak habis untuk meeting yang tidak bekerja. Yang ketiga adalah tahu kapan rapat harus selesai. Rapat tidak harus berakhir dengan kesimpulan penyelesaian. Jika bertemu jalan buntu dan peserta rapat dirasa sudah tidak mampu memberikan solusi efektif, tidak ada salahnya memutuskan untuk menghentikan rapat dan meminta peserta melakukan refleksi ulang. Hal ini justru lebih baik dibanding dengan memaksakan rapat berlanjut namun tidak menghasilkan kesimpulan yang positif. Roger Brock dalam bukunya mengatakan bahwa tidak masalah mengakhiri sebuah rapat bila sudah menemui jalan buntu dan tidak mendapatkan solusi. Karena dengan begitu rapat selanjutnya akan berjalan lebih baik dan bisa menghasilkan solusi.